Hai guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang. Di video kali ini aku akan gibahin seorang geisha yang membunuh pacarnya lalu memotong alat kelamin pria tersebut dan ia bawa selama 2 hari sampai akhirnya ia ditangkap. Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk kita gibahin. Wanita ini bernama Sada Abe. Ia anak ke-7 dari 8 bersaudara. Ayahnya yang bernama Katsu Abe berumur 56 tahun ketika Sada lahir. Keluarga ini memulai usaha membuat tikar tatami kelas menengah ke atas di lingkungan Kanda Tokyo tahun 1905. Katsu Abe dan istrinya Shigeyoshi hanya memiliki 4 anak yang bertahan hidup. Sada Abe adalah yang bungsu. Keluarga Sada termasuk kacau guys. Kakaknya seorang laki-laki yang bernama Shintaro menjadi wanita. Setelah menikah, ia membawa kabur uang orang tuanya. Dan saudara perempuannya yang bernama Teruko suka bergonta-ganti pasangan yang membuat ayahnya mengirim ia ke rumah bordir. Cara ini dipakai untuk menghukum anaknya yang suka dengan pergaulan bebas. Tapi tidak lama setelah itu, Teruko diambil kembali. Ketika Sada menginjak usia 15 tahun, ia diperkosa oleh temannya. Semenjak itu sikapnya berubah drastis. Ia jadi suka keluyuran, bolos sekolah, dan hidup bebas. Tidak tahan dengan sikap anaknya, 2 tahun kemudian Abe menjualnya ke sebuah rumah geisha. Bukannya sedih, si Sada malah senang. Ternyata Sada memang sudah bercita-cita menjadi geisha sejak kecil. Tapi tidak semudah yang ia bayangkan. Untuk menjadi bintang sejati di antara geisha, diperlukan magang sejak masa kanak-kanak dengan waktu bertahun-tahun mempelajari seni dan musik. Sada yang tidak mempunyai keterampilan seni dan bermain musik, akhirnya menjadi geisha berpangkat rendah. Tugas utamanya adalah menyediakan seks. Ia bekerja selama 5 tahun dan akhirnya terjangkit sifilis. Karena penyakitnya, Sada harus menjalani pemeriksaan rutin. Dan akhirnya ia berhasil disembuhkan atas jaminan kesehatan yang didapatnya. Setelah sembuh dari penyakitnya, Sada Abe memutuskan untuk memasuki profesi yang bergaji lebih baik. Ia bekerja sebagai pelacur di distrik bordir Tobita yang terkenal di Osaka. Sada memiliki catatan buruk selama di sana. Ia pernah mencuri uang kliennya, ia sering membuat onar, dan ia sempat kabur beberapa kali dari rumah bordir tersebut. Tetapi Sada dapat dilacak karena sistem organisasi di sana terorganisir dengan baik. Setelah 2 tahun, ia akhirnya keluar dari rumah bordir dan bekerja menjadi pelayan. Tapi karena penghasilan yang ia dapat tidak memuaskan, Sada memutuskan kembali bekerja sebagai PSK di rumah bordir yang tidak resmi di Osaka pada tahun 1932. Setahun kemudian ibunya meninggal. Ia pergi ke Tokyo untuk mengunjungi makam ibunya. Tepat setahun setelahnya, ayahnya Sada juga ikut meninggal. Di Tokyo ia memasuki pasar prostitusi dan pertama kalinya ia menjadi simpanan. Jadi guys, awalnya Sada ditangkap di rumah bordir ilegal dan seorang pria teman baik pemilik rumah bordir yang bernama Kinosuke Kasahara membantu melepaskannya dari tahanan. Ini nggak gratis guys, bayarannya Sada harus jadi simpanan pria tersebut. Kasahara mendirikan rumah untuk Sada pada 20 Desember 1934. Dan ia juga memberi Sada uang. Hubungan mereka berakhir karena Sada meminta Kasahara untuk menikahinya dan meninggalkan istrinya. Tapi Kasahara menolak dan Sada memintanya untuk memiliki pacar yang lain. Dan Kasahara juga menolak. Akhirnya Sada kabur ke Nagoya. Di Nagoya pada tahun 1935, ia kembali berniat meninggalkan industri seks. Sada mulai bekerja sebagai pembantu di sebuah restoran. Ia pernah terlibat asmara dengan seorang pelanggan di restoran yang bernama Goro Omiya. Pria ini adalah seorang profesor dan bankir yang bercita-cita menjadi anggota dewan. Peraturan di restoran ini tidak mentolerir pelayan yang melakukan hubungan seksual dengan kliennya. Sada yang bosan dengan kehidupannya di Nagoya, akhirnya kembali ke Tokyo pada bulan Juni. Ternyata di Tokyo ia bertemu dengan Omiya. Ia tinggal 2 bulan di resort mata air bersama Omiya. Omiya membayar resort air panas di Kusatsu untuk mereka tinggal selama bulan November sampai Januari 1936. Pada bulan Januarinya, Omiya menyarankan agar Sada bisa mandiri secara finansial dengan membuka resort kecil dan merekomendasikan agar ia mulai bekerja dalam posisi magang di bisnis semacam itu. Dan di tanggal 1 Februari 1936, Sada bekerja sebagai magang di Yoshida. Pemilik restoran ini bernama Kichizo Ishida yang berusia 42 tahun pada saat itu.
Ia telah mengembangkan bisnisnya yang awalnya ia hanya sebagai magang di sebuah restoran belut. Ia telah membuka Yoshida di lingkungan Nakano, Tokyo pada tahun 1920. Ketika Sada bergabung dengan restorannya, Ishida dikenal sebagai seorang yang tidak melakukan banyak hal dalam menjalankan restoran. Restoran lebih banyak dikelola oleh istrinya. Tidak lama setelah Sada bekerja di Yoshida, Ishida mulai mendekati Sada Abe. Karena Omiya, sang pacar, tidak pernah memuaskan Sada secara seksual, Sada menyerah pada Ishida. Keduanya akhirnya tidak bisa saling menahan perasaan dan terjadilah perselingkuhan. Sada diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Ishida. Hubungan gelap ini bukan hubungan di dalam kegelapan ya guys, tapi berhubungan secara diam-diam tanpa ada yang tahu. Mereka juga sering melakukan hubungan badan. Dan untuk pertama kalinya, pada pertengahan April, Ishida dan Abe melakukan hubungan seksual mereka di restoran. Diiringi balada romantis yang dinyanyikan oleh salah satu geisha restoran. Ini udah jauh melenceng guys. Niat awalnya kan mau magang, malah ngasih apemnya. Dan suatu hari, Ishida merasa sudah bosan dengan perselingkuhan itu. Ia berniat mengakhiri hubungannya dengan Sada Abe. Sada yang merasa tercampakkan tidak terima dengan hal ini. Sampai akhirnya ia menyusun sebuah rencana gila. Abe meminta Ishida untuk bertemu dan berhubungan badan untuk terakhir kalinya. Pertemuan dimulai di tanggal 23 April 1936. Mereka pacaran singkat. Mereka bertemu di warung teh dan menginap di hotel. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain di hari-hari berikutnya. Jadi guys, mereka nih ngeteh, ngobrol, ngewe. Ngeteh, ngobrol, ngewe, ya gitu terus. Jadi nih pindah tempat cuma buat cari suasana baru aja buat ngewe. Sampai akhirnya di tanggal 18 Mei 1936 pada pukul 2 pagi, usai berhubungan badan, Sada mencekik Ishida yang sedang tertidur lelap hingga tewas. Sada sempat tidur bersebelahan dengan mayat Ishida sampai akhirnya ia memotong penis dan testis Ishida menggunakan pisau dapur. Lalu ia membungkusnya dengan sampul majalah. Ih guys, kalian ngilu gak sih? Lalu Sada menggunakan darah Ishida membuat kalimat di paha kiri Ishida dan spray yang bertuliskan Sada Ishida no Kichi Futari Kiri. Ini kejadian sama tuh kayak di zaman sekolah, tulis nama di meja Rara, Udin, terus namanya dilingkari pakai gambar love gitu. Alay sebenarnya kalau aku bilangnya. Jadi nih Sada juga mengukir namanya di lengan kiri Ishida. Nih si Sada nih ternyata bucin tingkat alay guys. Udah puas tuh dia coret-coret, akhirnya si Sada makein celana dalamnya Ishida, lalu ia meninggalkan penginapan jam 8 pagi sambil bilang ke penjaga jangan ganggu Ishida yang lagi tidur. Setelah keluar dari penginapan, Sada menemui Goro Omiya. Ia berulang kali meminta maaf, tetapi Omiya tidak menyadari pembunuhan itu. Omiya mikirnya kali aja nih Sada minta maaf karena udah selingkuh dan milih laki-laki lain. Ternyata permintaan maaf Sada adalah rusaknya karir politik Omiya yang disebabkan oleh hubungannya dengan Sada yang akhirnya ditangkap oleh polisi karena kasus pembunuhan. Dan bener nih, pada tanggal 19 Mei 1936, surat kabar memuat berita tersebut. Karir Omiya hancur dan kehidupan Sada berada di bawah pengawasan publik sejak saat itu. Nah, ceritanya nih sebelum ditangkap, Sada berkeliaran selama 2 hari sampai akhirnya pada pukul 4 sore, detektif polisi yang mencurigai nama samaran yang mendaftar di sebuah kamar hotel datang untuk mengecek kamar tersebut. Dan benar, ketika pintu dibuka, keluarlah si Sada. Si Sada udah sadar nih akan ditangkap. Terus dia bilang ke polisi, "Jangan terlalu formal, kamu mencari Sada Abe kan? Nah, itu aku." Tapi polisi nggak yakin, bisa aja nih orang ngaku-ngaku buat ngelindungi pelaku sebenarnya. Dan ketika Sada menunjukkan alat kelamin Ishida sebagai bukti, barulah polisi percaya dan ia langsung menangkap Sada tanpa paksaan. Sada Abe ditangkap dan diinterogasi selama 8 sesi. Petugas yang menginterogasi terkejut dengan sikap Sada ketika ditanya mengapa ia membunuh Ishida. Sesaat dia menjadi bersemangat dan matanya berbinar aneh. Sada menjawab, "Aku sangat mencintainya. Aku menginginkannya untuk diriku sendiri. Tetapi karena kami bukan suami istri, dan selama ia hidup, ia bisa dipeluk oleh wanita lain. Aku tahu jika aku membunuhnya, tidak ada wanita lain yang bisa menyentuhnya lagi. Jadi aku membunuhnya." Terus ditanya lagi nih sama polisi, "Kenapa dia potong alat kelamin Ishida?" Si Sadanya jawab, "Karena aku tidak bisa membawa kepala atau tubuhnya bersamaku.
Aku ingin bagian dari dirinya yang mampu membawaku menuju kenangan indah. Mungkin maksudnya aku bawa nih buat kenang-kenangan biar kalau aku rindu Ishida Junior ada di dekat aku gitu kali ya guys ya. Guys, ada kisah aneh yang terjadi kala itu. Ketika detail kejahatan Sada dipublikasikan, rumor mulai beredar bahwa penis Ishida berukuran luar biasa. Namun polisi yang menginterogasi Sada menyangkal hal itu. Ia mengatakan, Ishida hanya biasa-biasa aja. Sada mengatakan kepada saya, ukuran tidak membuat seorang pria berada di tempat tidur. Teknik dan keinginannya untuk menyenangkan saya adalah yang saya suka. Nah gitu pengakuannya Sada kepada polisi. Setelah penangkapannya, penis dan testikel Ishida dipindahkan ke Museum Patologi Sekolah Kedokteran Universitas Tokyo. Penis itu dipajang di depan umum, tapi sesaat setelah akhir Perang Dunia Kedua, ia menghilang. Hari pertama persidangan AB adalah 25 November 1936. Dan pada pukul 5 pagi, orang banyak sudah berkumpul untuk hadir. Hakim yang memimpin persidangan mengaku terangsang secara seksual oleh beberapa rincian yang dibacakan dalam kasus tersebut. Ada-ada aja ya guys. Namun hakim tetap memastikan bahwa persidangan diadakan dengan sangat serius. Pernyataan Sada sebelum menerima hukuman dimulai. Hal yang paling saya sesali tentang kejadian ini adalah bahwa saya telah salah paham dalam penggunaan seksual. Tidak pernah ada pria dalam hidup saya seperti Ishida. Walaupun ada laki-laki yang saya suka dan tidur bersama mereka tanpa menerima uang sedikit pun, tapi tidak ada yang mampu membuatku nyaman seperti Ishida. Karena latar belakang pekerjaannya selama ini sebagai PSK, ia tidak pernah merasakan kehangatan dari seorang kekasih, hanya Ishida yang memperlakukannya dengan baik. Pada 21 Desember 1936, Sada Abe dihukum karena pembunuhan tingkat 2 dan memutilasi mayat. Meskipun penuntutan menuntut 10 tahun, dan Sada menyatakan bahwa ia menginginkan hukuman mati, pada kenyataannya ia hanya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Ia dikurung di penjara wanita Tochigi, di mana ia menjadi tahanan nomor 11. Hukuman Sada Abe diringankan pada 10 November 1940 dalam rangka perayaan 2600 tahun berdirinya mitos Jepang ketika Kaisar Jimmu naik tahta. Ia dibebaskan tepat 5 tahun setelah pembunuhan itu terjadi, yaitu tanggal 17 Mei 1941. Setelah dibebaskan dari penjara, Sada menggunakan nama samaran dan sempat menjadi simpanan seorang yang saat itu dianggap sebagai orang penting. Tapi setelah hubungannya diketahui oleh keluarga pria tersebut, Sada akhirnya memutuskan hubungan mereka. Sada sempat menjadi terkenal. Seorang penulis bernama Ango Saguchi sempat mewawancarainya pada tahun 1946. Dan bukunya yang mengisahkan tentang dirinya yang ditulis pada tahun 1947 oleh penulis lain bernama Ichiro Kimura. Buku ini menjadi bestseller di Jepang pada saat itu. Sada juga sempat menulis autobiografinya yang berjudul Memoirs of Abe Sada dan diterbitkan pada tahun 1948. Pada tahun 1952, ia bekerja di Hoshiki Kusui, sebuah pub kelas pekerja di Inariko, pusat kota Tokyo. Ia menjalani kehidupan sederhana di lingkungan Shitaya, Tokyo selama 20 tahun. Dan di asosiasi restoran di lingkungannya pernah memberikan penghargaan kepadanya sebagai karyawan teladan. Pada tahun 1969, Sada sempat muncul pada sebuah film dokumenter dramatis karya Tokyo Teruo Ishii. Dan setelah tahun 1971, Sada menghilang dari publik. Seorang produser film sempat mencarinya dan menemukannya sedang berada di sebuah biarawati perempuan, dan Sada meninggal pada tahun itu. Buat kalian yang udah dewasa, bisa nonton kisahnya Sada Abe yang difilmkan yang berjudul A Woman Called Abe Sada. Oke guys, selesai sudah kisah Sada Abe. Gimana menurut kalian guys? Apa tindakan yang dilakukan Sada termasuk kategori psikopat? Komen di bawah ya. Oke guys, thank you udah nonton hingga finish. Jika kalian mendapat info baru hari ini dan suka videonya, kalian bisa klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya. Lalu jika kalian ingin nonton video aku selanjutnya, kalian tinggal klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Bye-bye!